Oke, kita share screen. Oke. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Kita mulai aja kuliah tambahan apa namanya hari ini. Jadi khusus untuk tutorial praktikum menggunakan review ya. Jadi yang tidak bisa ikut kuliah ya silakan diikuti aja step-stepnya ini, khususnya untuk nanti mengerjakan solusi 11.1 yang saya anggap paling mudah lah di antara yang lain itu. Jadi kita coba dulu selesai yang 11.1. Baik, sebelum mulai menggunakan LabVIEW, jadi pertama-tama harus dipastikan dulu menginstal driver ya, NIDAQMX ya, di link yang saya bagikan di apa namanya WA group ya. Di WA group saya sudah kasih linknya. Jadi kalau dibuka linknya dia akan ke sini. Kemudian silahkan di-download ya, versi 20.1 di-download. Dan untuk mendownload dan menginstal ini harus terkoneksi internet. Jadi setelah diinstal tidak perlu lagi diaktifasi, tinggal di-reboot aja atau PC-nya. Setelah itu sudah langsung bisa digunakan. Kalau tidak menginstal NIDAQMX ini, tidak akan ada nanti DQ Assistant-nya di LabVIEW. Ya, jadi kita perlu itu. Maaf saya lupa memberitahu kemarin, karena pada instalasi LabVIEW itu tidak langsung dia mencakup NIDAQMX ini. Ini harus di-download kembali secara terpisah gitu ya. Jadi saya anggap kalian sudah selesai mendownload dan menginstal NIDAQMX ini, maka kita bisa langsung mencoba membuat praktikum yang dimaksud. Pertama-tama, saya asumsikan kalian semua itu tidak punya fisik dari DAQ card ya. Jadi tidak, saya anggap kalian semua tidak punya gitu, sepertinya. Sehingga kita harus menginstal yang namanya simulate device. Jadi kita menginstal simulate device itu sebenarnya ada di buku ya, di buku e-book yang saya bagikan halaman 260. Itu bagaimana cara menginstal simulated DQ device. Ya silakan kalian baca di sini keterangannya. Oke, sini sebenarnya sudah ada caranya, cuman sini tidak begitu jelas ya kemana gitu ya. Jadi untuk menginstal ini kalian harus membuka NIMAX. NIMAX itu sudah ada bersama instalasi LabVIEW ya. Jadi dibuka, start, kemudian ini, klik NIMAX ini. Setelah klik NIMAX, kemudian dia terbuka, dia akan seperti ini tampilannya NIMAX. Oke. Setelah itu klik kanan di sini di device and interfaces, kemudian create new. Create new, kemudian klik simulate NIDAQMX. Oke. Kemudian finish. Kita tunggu. Nah, di sini kalian bisa pilih hardware yang mau disimulasikan, hardware DAQ yang mau disimulasikan. Oke, adik-adik bisa dengar ya? Tolong dikonfirm saya kalau bisa dengar atau tidak. Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. berarti saya lanjutkan. Sampai sini bisa pilih semuanya sih. Kalian boleh pilih DAQ yang mana saja, tapi saya sarankan pilih yang USB, kemudian yang seri 6000 ini. Dalam hal ini kita pilih aja yang NI USB 6008. Kenapa? Karena ini ya banyak dipakai ya, banyak dipakai dan dia harganya relatif murah dibanding yang lain. Kalau memang nanti membeli hardware yang real gitu ya.
Dan ini memang disarankan untuk aplikasi-aplikasi di tingkat akademis ya, untuk perkuliahan atau praktikum. Jadi kita pilih saja ini. Nah, bentuknya seperti apa realnya? Ini USB 6008 seperti ini di websitenya NI ya. Kita bisa lihat dia terdiri dari 8 analog input ya, 12 bit, 2 analog output ya. Ini cukup untuk mensimulasikan praktikum-praktikum kita. Jadi ini, nah ini dia cocok untuk academic lab eksperimen ya. Nah, sebenarnya yang lain juga bisa, cuman nanti itu ya terlalu advance ya, terlalu berlebihan gitu ya. Ya kita pakai aja yang ini. Nah, setelah itu kita pilih NI6 USB 6008, kemudian oke. Kita tunggu sampai dia oke, ini ya, dia sudah tersal di sini. Kalau yang simulated itu dia kuning ya warnanya. Nanti kalau yang real seperti ini dia hijau ya. Nanti kalau kamu punya hardware yang dia punya hardware yang fisiknya benar, itu nanti dia hijau. Kalau yang kuning ini artinya dia simulated ya. Oke, setelah itu kita bisa tinggalkan Max ini. Jadi sudah cukup kita pakai Max. Kita bisa langsung ke lab view-nya ya. Biasa klik di sini. Ini lab view saya kebetulan sudah terbuka. Yang belum, klik lab view 020 ini ya. Kemudian kita buka blank VI. Ya, create project, di bawah create project kita buka blank VI, atau kalau memang belum ada apa-apa di sini, kamu create aja project. Kemudian pilih blank VI ya. Blank virtual instrument. Oke. Sini ada berbagai templates ya. Pilih aja blank VI dan finish. Oke. Nah, terbuka dua jendela, yang satu blok diagram, yang satu front panel ya. Supaya pengaturannya apa namanya? Pengaturannya kelihatan rapi gitu ya. Jadi ini bisa klik window, kemudian tile left and right ya. Nah, jadi dia terbagi kiri kanan gini. Kelihatannya rapi gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu dari peserta mengikuti? Bisa. Belum ada, Pak. Ya, oke. Berarti jelas. Oke, setelah ini kita akan coba apa namanya meng-create ya latihan yang dimaksud ya. Coba kita create latihannya yang problem 11.1 ya. 11.1 ini. Jadi pada problem ini kita diminta untuk mendapatkan sinyal analog berupa tegangan ya, voltage output dari sensor LM35, sensor suhu. Kemudian gunakan faktor skala voltage kali 100, itu sama dengan 1 derajat Celcius ya. Jadi 1 volt kali 100 itu sama dengan 1 derajat Celcius gitu maksudnya. Convert voltage to temperature dan displaykan keduanya di sini. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana membuatnya? Untuk pertama-tama kita kembali ke sini, diagram ya, klik kanan. Kalau sudah, klik kanan, dan buka Express ya, Express, kemudian input. Cari DAQ Assistant di sana, kemudian drag dan drop di sini. Kita tunggu, akan muncul menu ya.
muncul menu. Nah, sini kita kan ingin mendapatkan sinyal ya sesuai problemnya. Jadi acquire signal, klik, kemudian dia sinyalnya itu analog. Jadi analog input. Sinyalnya berupa apa tadi? Voltage ya. Voltage. Jadi kita klik. Ini tergantung problemnya. Kalau sekarang kan sinyal yang didapat berupa voltage ya kita klik. Nah ini yang sudah kita install tadi, simulator device-nya yaitu USB 6008. Dia punya 8 analog input ya, dari AI0 sampai AI7. Pilih aja salah satu. Kita pakai analog input 0 ya, 0. Dan finish. Nah, di sini kita bisa setting dia voltage inputnya. Jadi ini kalau real, kalian bisa sesuaikan dengan spek tag dari sensornya. Dalam hal ini kan LM35 ya. Bisa dilihat di spek tag-nya. Misalnya kalian lihat di sini LM35 gitu ya, temperature sensor. Nah, ini LM35. Kita lihat datasheet-nya di website manufakturnya. Ya, sini. Produk detailnya dia. Ya. Di sini kita bisa lihat operating temperaturnya, kemudian supply voltage, minimum maksimum gitu ya. Kemudian mau ini kan sekarang kita akan simulasikan dulu. Jadi bisa pakai maksimum minimum ini karena nggak ada sensornya, nggak ada sensor yellownya. Pakai aja seperti di buku ini dia maunya voltage-nya ini dari 0 sampai 0,4 volt gitu ya. Ya kita ikuti aja di ini. Kayak gitu ya kayak di buku. Jadi kita minimum kita pakai 0, maksimumnya kita pasang di 0,4. Jangan ribut. Maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini 400 mV maksimum. Sebentar ya, sebentar. 400 mV maksimum, minimumnya 0 ya, voltnya. Kemudian di sini kita terminal configuration-nya bisa dipilih RSE saja ya. Ini kita artinya mengacu ke ground gitu ya. Apa itu RSE? Nanti kalian bisa sebenarnya kalian bisa baca di sini ya. Kalian bisa baca di sini di diferensial apa maksudnya RSE, apa maksudnya. RSE itu respect to ground. Dan acquisition modenya n samples, ini biarkan saja seperti ini. Kita bisa tes dulu ini, run. Kita lihat sinyalnya, amplitude dari voltage-nya. Setelah itu, langsung kita klik OK saja. Settingan untuk DQ asistannya sudah selesai. Nah, setelah itu kita tunggu dia building VI, jangan langsung, nggak bisa langsung gunakan, kita tunggu dulu. Ya, ini dia sudah selesai terbentuk DQ asistannya dan semua di apa namanya, kalau mau lihat settingan yang tadi lagi, kita bisa double klik saja di sini kalau misalnya mau mengubah ya. Kita cancel karena ini sudah terbentuk, jadi ya sudah seperti di buku ini di sini ya. Ini ada error out ya,
tapi di sini tidak kelihatan ada error out. Memunculkannya ini tinggal kita drag aja ke bawah ya dulu, terus kita lebar. Nah ini dia sebenarnya bisa lebar seperti ini, tapi di sini saja ya sesuai di buku. Lanjut, udah sampai sini dulu. Jelas serta Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, sampai sini sudah jelas. Saya lanjut. Maaf. Kemudian apa? Kita mau ya, ukur voltage kan ya. Kita dapat pengukuran voltage-nya dari DQ. Nah, kita buat di sini. Aplikasi saja data ini. Ya. Nah, setelah klik kanan, create numerical indicator ya. Kemudian ini juga dia muncul ya di front panel. Front-nya muncul. Nah, numerical indicatornya ini apa? Kalau di buku dia bentuknya seperti ini ya. Ya. Seperti meter gitu ya. Bisa kita ubah. Bentuknya. Tapi sebelum kita ubah, kita kasih nama dulu voltage. Jadi kita oke. Di sini juga sudah berubah jadi voltage. Nah, tadi tinggalan loop kanan masih di program, kemudian struktur while loop. Jadi while loop ini program ini jalan sampai kita stop sendiri. Jadi program ini akan jalan terus sampai kita stop sendiri. Jadi tempatkan while loop di sekitar diagram ini yang akan kita buat ini ya. Buat while loopnya, dan kita buat stop buttonnya di sini. Di merah ini kita di sini. Nah ini yang klik kanan di connectionnya ini, klik kanan, create control. Nah, sudah membuat tombol stop ya. Jadi ini gunanya untuk menghentikan atau men-stop loop-nya ini, men-stop programnya ini. Ya, seperti di buku ini juga dia buat ya. Ini bisa kita ubah ikonnya. Jadi kalau dia simple ya, gampang caranya, klik kanan aja kalau mau mengubah icon. US ikonnya kita hilangkan. Jadi dia simple seperti ini. Buku dia pakai ikonnya yang model simple gini ya. Kita ikuti. Kita juga biar rapi. Kita udah punya button, kita punya page gitu. Nah, tadi kita mau ubah. Nah, ini mungkin ikonnya juga mau saya ganti ya, klik kanan saja. Nah, ikonnya berubah. Ini tadi kita mau ganti ya, seperti di buku gitu. Seperti di buku ya, kita tinggal klik kanan saja. Klik kanan. Pilih klik kanan. Replace. Replace dengan numerik tadi yang meter ya. Di bentuknya meter. Klik. Nah, sudah dia berubah. Oh, kita juga mau ubah ininya, skalanya sampai 0 sampai 0,4. Kanan, properties. Nah, kita klik scale atau skala. Maksimum misalnya 0,4. Ya, udah seperti itu ya. Tampilkan digitalnya ini analog kan susah dibaca, visible item, kita buka.
digital display. Jadi di sebelahnya juga ada display digital. Nah, jangan lupa kita buatnya dulu, timingnya maksud saya. Caranya klik kanan lagi di sini di diagramnya, kemudian programming timing. Timingnya kita pakai yang ini, wait until next millisecond multiple. Apa maksudnya? Jadi setiap sekian millisecond dia akan mengambil data gitu ya, timing. Setting di sini konstannya berapa ya? Di buku dia pakainya 100 millisecond. Kita ikuti aja. Ya. Jadi caranya klik kanan di sini, kemudian create constant ya. Create constant kita pakai 100. Oke, clock timingnya sudah, voltage-nya sudah, stop button-nya sudah. Kita coba run dulu, run ya. Ini caranya, run ini di front panel. Nah, gerak. Dia menunjukkan 0,19 volt ya, artinya sudah terukur di sini voltasenya. Nah, karena kita tidak pakai sensor ya, tidak pakai sensor, makanya dia hanya mengambil nilai tengahnya saja. Nah, kalau kita pakai sensor real dan EQ yang benar ya, hardware-nya itu nanti ya sesuai dengan suhu terukur tegangannya ini. Dan panas ya gitu ya, tegangan makin besar gitu ya. Ini karena kita simulasi saja, dia ambil nilai tengah dari tegangan input tadi yang 400 milivolt itu diambil nilai tengah. Untuk menghentikannya kita stop. Ini kita sudah berhasil. Kita stop. Oke, sampai di sini dulu peserta bisa mengikuti. Bisa, Pak. Pak, saya mau nanya yang ganti voltage itu kita klik kanan terus yang apa ya, Pak? Yang di blok Nanti diagram. ini di front panel ini. Oh, Iya, di blok enggak di diagram ini. Di front panel atau di blok diagram? blok diagram. Yang sebelah ini blok diagram. Oke, yang di blok diagram mau mengganti ikonnya. Klik kanan saja US icon, dia akan seperti ini. Kalau mau sana seperti di buku, klik kanan lagi, hilangkan QS icon. Jadi simple. Oh iya, Saja makasih, Pak. sebenarnya tidak ada itu. Nah, itu cuman tampilan saja di sini. Jadi kalau nanti misalnya kan terlalu rumitnya kelihatannya, biar lebih simpel bisa dihilangkan. Jelas? Jelas, Pak. Kalau mau Ya, ya. ditampilin ikonnya boleh, Pak ya? Silakan. Tidak harus sama persis seperti di buku ya. Ikuti aja bentuk front panelnya ini. Kemudian di sini kalian mau berbeda ininya. Terus ini mau tulis voltage atau tegangan boleh. Ini temperatur mau ditulis suhu, silakan gitu ya. Yang penting secara garis besar kalian ikuti seperti ini. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ya sampai sini. Tadi soalnya apa? Itu volt. Kita minta untuk menampilkan temperatur ya. Dengan rumus temperatur ini scaling faktornya adalah 1 volt dikali 100 itu sama dengan 1 derajat Celcius. Gimana kita melakukan itu? Bentar. Bentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Mana kita melakukan itu? Bentar, saya resume lagi rekaman. Oke, gimana kita melanjutkan itu? Melakukan itu? Kita pakai ini, multiplication ini ya. Jadi sini kita klik kanan. Kita pindah dulu. Kita klik kanan di blok diagram, kita klik kanan programming. Kemudian kita pakai numerik ini. Di numerik ada multiply. Kita klik, kita drag ke sini. Ya. Ini perkalian ya. Kalau kalian tidak tahu gunanya apa ini kalian select, kemudian ini ada help di sini ya. Show text help. Klik ya. Kemudian kalian bisa hover di atas ini. Nah, ini jadi kalian tahu gunanya. Multiply ini yang apa gitu. Returns the product of the input kalian. Oke. Jadi kalau tidak tahu apa gunanya, kita bisa gunakan text help. Kemudian ini saya mau gunakan ini. Ya, ini ada. Nah, kita klik di sini di terminalnya ini. Klik kanan, kemudian create konstan. Berapa tadi konstannya? 100 ya, perkalian 100. 100 ya. Sesuai soalnya. Dia dikalikan 100. 100. Kemudian ini kita tarik aja ke wiringnya dari data ini juga. Oke. Jadi, keluaran tegangan ini maksudnya kita kalikan 100 di sini. Kemudian di keluaran ini hasilnya X kali 100 ini, kemudian kita klik kanan, create numerical indicator. Ya. Create numerical. Di sini juga kalau kita create numerical indicator, dia akan muncul di front panel juga. Kita atur di sini. Nah, numerical indicatornya apa di sini? Bentuknya digital ya. Tapi kalau di buku dia maunya seperti ini. Termometer. Bisa kita ganti. Kanan saja ini di numerik ini. Nah, replace, break, kemudian termometer. Klik. Ya. Sudah ganti dengan termometer. Dan ini kita tulisannya termometer ya. Kalau di buku dia pakai temperatur. Bisa kita ganti temperature. Bisa pilih sini. Ini skalanya terlalu besar gitu ya. Kita pakai di buku misalnya. Klik kanan, properties, kita ubah skalanya. Nah, di buku maksimum 35 gitu ya. Kita pakai 35. Ini sudah berubah. Dan kita bisa besarin juga ini. Ini terlalu kecil, kita bisa gede. Geser-geser juga bisa. Diatur ininya. Posisinya. Oke. Oke, tulisannya juga bisa. Oke. Sekarang juga saya ingin ada display digital di sini biar jelas dari temperatur. Bisa klik kanan, visible item digital ya. Jadi kita tahu ini menunjukkan berapa. Ini saya mau hilangkan ikonnya di diagram, bisa klik kanan, US ikonnya kita hilangkan. Jadi seperti ini di buku. Maaf Pak, mau ini lagi nanya. Yang dia Ya. di blok diagram itu yang temperatur tadi kita klik kanan, programming terus apa ya Pak? Yang di sini. Iya, itu. Membuat ini. Untuk membuat Iya. ini. Oh, oke. Ini kita klik kanannya di sini ya, di
keluarannya multiply, keluarannya perkalian ini. Nah, kemudian create numeric indicator, klik. Nah, saya bisa buat beberapa. Atau kalau saya mau ulangi dari awal ya, ini dia saya hapus gitu misalnya. Oh. Skip dulu. Ini saya hapus. Ini cara buatnya gini. Ini di keluarannya ini kamu klik kanan ya. Kan kita mau buat keluaran perkalian ini. Ya, Evina. Kita klik kanan di sini. Klik kanan, create numerical indicator. Ya, numerical indicatornya artinya indikator yang menunjukkan berapa sih hasilnya gitu. Ya. Kamu mau tahu hasilnya. Nah, oke. Sebenarnya segini juga sudah selesai ini, sudah boleh kamu kalau segini. Tapi kan kita mau lebih bagus lagi gitu ya maksudnya. Ini sebenarnya udah bisa, nanti dia akan menghasilkan angka. Gitu. Kita mau seperti di buku boleh. Ini di front panelnya kan pakai termometer. Kita ganti gitu loh Evin. Sebenarnya sampai di sini pun sudah akan menghasilkan dia sudah selesai. Oke. Ini kembali saya ini ganti ini, jangan lupa diganti ya apa namanya labelnya ini. Yang temperatur biar nggak bingung. Oke. Dan ini bisa disederhanakan ikonnya silakan. Nah, ini temperatur tadi kita mau ganti di front panelnya dengan termometer boleh gitu ya. Kita replace aja numerik termometer. Evina, kalau nanti masih bingung, kamu bisa lihat rekamannya ini ya. Nanti saya share. Oke, kamu bisa ulang-ulang. Ya. Ini kita ganti skalanya. Ya, dia pakai properties ya. Skalanya kita ganti sampai 35 saja ya. Nah, oke. Ya, ini kita mau gedein boleh. Caranya ya diklik saja ini sampai dia muncul begini gitu ya. Bisa ini tulisannya gitu. Jadi saya mau tambahkan juga digital di sini, boleh visible item, digital display. Jadi klik kanan, jadi visible item, digital display. Jadi ada display digitalnya. Seperti di sini di buku. Nah, temperatur voltage sudah. Ini kita nolkan dulu coba. Ini bisa digeser-geser ya. Nolkan dulu, ini kamu nolkan, ini juga bisa. Kamu nolkan dulu. Sehingga kita tahu ini bekerja atau tidak ya. Kita coba dulu sekarang. Nah, kan kita udah nih, kita coba dulu sekarang. Run. Klik di panel. Run. Nah, di voltage dia menunjukkan 0,19 volt ya. Kemudian temperatur dia berapa? 19,53 derajat Celcius. Jadi kali 100. Ya, jadi artinya sudah bekerja ini. Nah, kalau misalnya nanti kamu punya hardware real dan sensor real fisik gitu, kamu tinggal colok aja ke laptop atau PC dan gunakan program ini, dia langsung jalan. Asalkan DEQ-nya sesuai ya. Misalnya kamu pakai USB 6008, kamu juga beli yang USB 6008. Jadi tinggal dipakai, bisa. Makanya ini keunggulannya itu. Kita walaupun kita nggak punya, kita bisa coba dulu. Setelah itu kalau memang tinggal pakai gitu ya. Untuk menghentikan loop program kita stop di sini tombol stop. Ya, sampai di sini jelas peserta? Jelas, Pak. Jelas, oke. Nanti kalau kurang jelas silakan diulang ya recordingnya, nanti saya share. Oke, kita lanjut. Sebenarnya sampai sini sudah selesai ya. Selesai, sesuai dengan pertanyaan. Kalau sampai selesai. Tapi kita lihat di buku ini kok ada seperti ini ya. Error out, terus di sini ada gerbang OR gitu ya. Gerbang OR. Apa maksudnya? Ini maksudnya kalau misalnya ada error, dia bisa langsung menghentikan
program ini, stop gitu ya. Atau or ini maksudnya atau kita hentikan secara manual. Jadi ada dua pilihan gitu ya. Dia bisa berhenti sendiri karena ada error out, keluaran error, atau karena kita stop sendiri gitu maksudnya. Jadi ini tambahan saja untuk error management namanya. Error management dari DEQ kita. Jadi seandainya pada saat mengukur itu ada error, ya seandainya kita punya hardware ya, hardware real, pada saat mengukur itu error, dia akan berhenti sendiri while loop-nya ini. Loop-nya ini akan berhenti sendiri. Atau kita stop secara manual juga bisa. Nah ini maksudnya kenapa kita buat ini gitu ya. Bagaimana cara membuat itu? Ya, mudah saja. Kita bisa gunakan gerbang OR ya. Klik kanan di sini di blok diagram programming, kemudian kita pakai namanya boolean. Kita pakai gerbang drag ini. Nah, yang ini kita bisa hilangkan dulu wire ya, atau pengkabelannya. Kita delete. Kita delete deh. Pengkabelannya kita delete. Karena kita mau masukkan gerbang OR dulu. Oke. Nah, dari gerbang OR ini kita kasih pengkabelan ke sini. Ke stopnya ini ya. Kemudian satu kita hubungkan ke sini kabelnya. Biar jelas ya. Dan satu lagi kita hubungkan nanti ke error out ini. Gimana cara membuat status dari error out ini? Kita bisa klik kanan ya lagi di program ini. Klik kanan di block diagram dan programming. Kita klik di cluster ini. Cluster, kemudian klik namanya unbundle by name. Di drag ke sini. Oke. Setelah itu kita hubungkan ini ke error out-nya. Bisa lewat sini pengkabelannya, klik gitu ya, baru tarik lagi biar rapi. Nah, dia akan mendisplaykan status ya otomatis. Ini bisa diubah-ubah, mau status, mau kode atau source ya. Apa ini masing-masing? Kalian bisa cari di help. Nah, kita ubah di kode bisa, di source bisa. Kita tetapkan di status ya. Jadi kita hanya mau tahu statusnya, apakah ada error atau tidak. Nah, ini ujung lagi kita masukkan ke gerbang OR. Bentar ya, sebentar. Halo? Ya. Oh ya. Ya ya, masuk ke gerbang 40X itu yang gerbang coklat itu. Masuk aja, itu nggak dikunci. Ada nggak? Ya. Ada. Saya di depan laundry. Ya, itu udah depan laundry itu ada gerbang nyebrang seberangnya ya. 40X, gerbang kayu. Masuk ya? Masuk ya? Ya, rumah saya di dalam itu, yang di dalam itu yang rumah saya masih. Pakai motormu masuk atau mobilmu ya. Oke. Ya ya. Ya ya. Tunggu bentar ya, saya ngasih Merte ini flash disknya. Saya rekamannya saya pause dulu. Ini flash disk isinya file, jadi nanti kalau ada yang belum install gitu ya. Iya, Pak. Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu Iya, sebentar. Pak.
Baik. Itu punya lu pas di running. Itunya bisa digerak-gerakin gak sih voltage sama temperaturnya? Pas sudah di running, Heeh, karena running nggak bisa. nggak bisa ya? Tetap Hmm, deh temperaturnya lu kelimain. Dia mau nggak voltage-nya itu? Atau kita gerakin di voltage baru ngaruh ke temperatur? Gimana sih? Maksudnya gimana? Itu kan pas di run, pasti dia selalu di 0,2 gitu nggak sih? Kayak punya bapaknya itu loh. Iya. Heeh, aku pengen nyoba kayak di voltage kayak 0,1 gitu loh. Berapa temperaturnya? Coba deh. Aku nggak bisa, no. Aku sendiri dia nih otomatis. Ya kan gitu sendiri ya? Harusnya kan kita bisa mainin nggak sih? Harusnya sih. Enggak, no. Di mana? Nggak tahu deh. Aku ini sendiri Har- soalnya dia. Harusnya gitu nggak sih? Tapi aku isi kembali ke nol gitu. Udah. Ya, kita run-nya pakai ini kan yang di block diagram. Sama aja sih keduanya. Rubung Yang kok. run kan kita Rubung. pencet yang run atau run ini yang run continuously. Oke, sudah ya. Saya udah Ya, ketemu. Ada masalah? enggak sih Pak. Ini Vinanya nanya. Oh ya. Kamu kalau mau run, ini run yang di front panel aja ya. Sebenarnya dua-duanya bisa, tapi bagusnya kamu run di front panel karena ini dia antar mukanya kita nanti. Iya. Oke. Oke, kan sudah ya sampai status ini saya resume lagi rekaman. Oke, setelah kita buat ini status, artinya kita udah selesai sesuai di buku ini. Udah selesai. Artinya kalau program ini berjalan dan kemudian dia ada error, dia akan menghentikan atau stop otomatis. Gitu. Artinya kita bisa stop manual lewat tombol ini. Oke, sekarang ini kita selesai, kita coba lagi terakhir. Jangan lupa ini kamu nolkan dulu biar kelihatan gitu ya perubahan. Soalnya nanti dia akan segitu lagi hasilnya karena kita kan tidak pakai sensor real jelas ya. Jadi dia akan hasilnya ya segitu aja terus gitu. Sensor real ya nanti dia fluktuatif ya sesuai temperatur. Kita run lagi. Nah, dia akan menunjukkan hasilnya seperti ini. Setelah itu program ini kita bisa stop. Nah, di sini kita sudah selesai membuat. Dan kita bisa file, kita save ya. Jangan lupa di save, save all ya. Klik file, save all. Jadi kamu silakan ketik nama sendiri, misalnya ini solution lagu gitu ya. Kemudian silakan pilih simpan di mana. Saya simpan di dokumen, kemudian oke. Nah, ini selesai sampai di sini. Untuk soal nomor 11.1 sudah bisa kita selesaikan ya. Ya, kalau kamu mau mengubah settingan di EQ Assistant, double klik ya. Double klik. Misalnya kamu mau ubah tegangannya, inputan ini boleh. Ya, diubah-ubah. Jadi kamu ini mau ubah-ubah nanti gimana hasilnya gitu ya. Atau kamu mau tambah indikator di sini. Oh, saya mau ada grafik. Boleh. Nih, di data ini kamu klik kanan. Oke. Kemudian create apa? Misalnya grab indikator. Ini kamu ada grafik. Ini grab indikator. Jadi misalnya kalau kamu run, nah dia akan menampilkan grafik tegangannya ini ya. Atau kamu mau ganti grab indikator ini dengan yang lain gitu. Silakan. Gitu. Ini stop dulu. Kalau mau ganti jangan lupa di stop dulu ya. Ini masih running. Ini kamu bisa klik kanan, replace misalnya. Replace kamu cari di grab misalnya apa? Mau waveform chart, boleh.
Coba kita run lagi. Nah, dia bentuknya waveform. Tegangan ya. Boleh, silakan kalau memang mau ada tambahannya silakan. Kita stop. Oke, karena di buku tidak minta ini ya apa kita hilangkan saja. Jadi kalau mau bereksperimen silahkan ya. Sekarang saya stop dulu rekamannya. Oh, stop sharing dulu ya, stop sharing dulu. Sebentar, udah jelas atau belum nih, Evina dan Adit? Ini saya mau nanya, Pak. Ya. Itu berarti di voltage-nya itu pas kita run selalu 0,2 terus ya, Pak? Ya, karena kita kan nggak pakai sensor real ya. Pakai sensor real artinya dia karena saya tadi tetapkan minimumnya 0 volt di DEQ Assistant ini untuk inputannya, terus maksimum saya adalah di 400 milivolt. Artinya dia kan akan cari nilai tengahnya aja, nilai mediannya ya dari tegangan ini. Artinya tengah-tengahnya kan sekitar 200 ya. 200 milivolt, artinya dia akan keluarannya sekitar 0,2 ya di sini. Nah, kecuali kamu ubah ini, misalnya kamu 1 volt gitu ya, artinya nanti dia sekitar 500 gitu. Oh, berarti ubahnya manual gitu ya, Pak? Iya, karena kita kan nggak punya sensor, Evina. Oh iya. Nanti kalau otomatis dia berubah itu kan karena kita punya sensor, terus kita mengukur suhu real ya. Inputnya kan berubah-berubah dia nanti. Iya. Paham? Paham, Pak. Ya, jadi tegangan input ini berubah sesuai dengan suhunya nanti. Gitu. Iya. Nah, kita di sini kan kita tetapkan satu tegangan input gitu ya. Artinya ya nanti keluarannya seperti ini terus. Kamu bisa ubah sih ini. Misalnya kamu ubah jadi 1 volt, ya dia akan terukur berapa gitu suhunya. Kamu ubah lagi, kamu kecilin, dia akan terukur berapa nanti suhunya. Gitu, tergantung tegangan yang kamu masukkan. Iya, Pak. Paham ya? Karena tidak ada sensor aslinya. Tapi nanti kalau kamu punya sensor asli, masukkan saja, kamu pakai program ini, kamu koneksikan sensor dan DEQ card itu, dia langsung bisa running. Kita sudah, asalkan DEQ card-nya cocok ya, kita pakai USB 6008 itu, ya kamu pakai yang itu juga. Beli yang itu juga misalnya. Seperti itu caranya. Ya, jelas ya. Di sini kan kita cuma mensimulasikan aja. Tapi yang jelas ini sudah bekerja gitu, Kevin. Ya, makasih, Pak. Iya, oke. Adit, jelas ya, Adit? Jelas, Pak. Tapi Ya. menurut saya kok masih nggak mau di 0,2 gitu ya, Pak? Yang mana? Kamu kalau run gitu nggak mau? Dia berubah-ubah, dia kadang minus, kadang positif juga. Oh, di sini klik kanan, double klik di DEQ Assistant-nya. Double klik di voltage input setup ya. Oh iya. Ya, ini yang tadi Evina tanyakan. Kalau kamu di sini saya kasih minus juga bisa, nanti suhunya minus dia gitu. Oh iya. Ya. Jadi ini rentang suhu masukan ya, rentang suhu masukan karena kita tidak punya sensor. Artinya kita input sendiri tegangannya. Di sini saya pakai 0 sama 400 karena biar buku. Kamu mau input di sini minus 400 juga bisa. Minus 0,4 volt gitu misalnya. Nanti tegangan terukur beda lagi di sini. Gitu. Ya. Oh iya, udah Ya. mau, Pak. Oke. Iya. Jadi ini kita memvariasikan suhu itu kan nggak bisa. Makanya kita input manual di sini tegangannya. Paham, Adit? Paham, Pak. Ya. Sudah. Artinya kita kan tidak punya sensor di sini yang terhubung. Sehingga dia sendiri yang ngatur tegangannya ini. Untuk mensimulasikan suhu itu kita yang ngatur sendiri gitu ya, Adit, maksud saya. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi kamu yang ngatur di sini. Tapi nanti kalau emang punya sensor suhu, ya dia otomatis nanti. Otomatis. Kamu setting aja ini sesuai tegangan inputan dari DEQ-nya.
misalnya 0 sampai 5 volt gitu, kamu setting segitu rentangnya. Nanti untuk tegangan dari sensor ini kan dia otomatis kalau dari sensornya nanti berubah-berubahnya. Ya, Iya, Pak. ya ini kalau ini karena kita tidak punya untuk mensimulasikan kita setting apa ketik sendiri aja di sini maksimum ini. Iya, Pak. Oke, jangan lupa di sini kalau mau pengukuran yang sampelnya banyak, kamu klik N sampel ya. Kalau satu sampel nih nanti dia cuma satu sampel. Nah, dia cuma satu sampel. Oh. Gitu. Kalau sampel dia banyak sampelnya nanti berupa grafik dia. Ya. Jangan. Oke. Oke, sampai sini sudah jelas? Sudah, Pak. Nanti kalau kurang bisa dilihat di rekaman ya. Oke. Nah, sekarang saya stop dulu sharingnya. Jangan lupa disimpan. Dan saya stop. Ini rekornya saya stop ya, pas hampir 1 jam. We want to stop the recording.